Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul. Dan hari ini kita bakalan bahas episode tentang kejadian lain pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan kedudukan Nabi Musa di dalam agama Islam. Jadi kalau mau tahu cerita lengkapnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, tanggal, ataupun ceritanya ini sedikit tidak nyambung. Selamat menyaksikan. Oke, kita bakalan bahas yang pertama itu kejadian lainnya bab A tentang perselisihan internal. Al-Quran menyebutkan bahwa salah seorang kaum Nabi Musa yang bernama Qarun dianugerahi kekayaan yang sangat banyak. Saat sebagian orang memperingatkannya agar jangan terlalu membanggakan diri, Qarun membalas bahwa dia dikaruniai semua kekayaan tersebut karena ilmunya. Suatu hari, ketika dia keluar untuk menunjukkan kemegahannya, mereka yang cenderung pada dunia menjadi iri dan ingin seperti Qarun. Tetapi orang-orang soleh justru membenci yang dilakukan Qarun. Allah kemudian membenamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Terdapat beberapa keterangan tambahan dari para ulama. Disebutkan bahwa Qarun memiliki suara yang merdu saat membaca Taurat, tapi dia termasuk orang munafik seperti Samiri. Qarun juga membayar seorang pelacur untuk mengatakan di depan khalayak bahwa Nabi Musa telah melakukan perbuatan senonoh terhadapnya. Nabi Musa kemudian mendatangi wanita tersebut dan dia mengakui bahwa Qarun yang memerintahkannya berbuat demikian. Nabi Musa kemudian mendoakan keburukan pada Qarun. Untuk cerita tentang Qarun mungkin kita pernah mendengarnya, baik itu dari internet, dari guru agama, atau juga dari sesama kawan cerita kita. Dan ya, Qarun ini memang dikisahkan sebagai orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Jadi kalau kalian punya cerita yang dalam versi yang berbeda tentang Qarun, tolong tulis di kolom komentar. Kita masuk ke bab 2, yakni tentang menghidupkan orang mati. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Musa memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning tua, belum pernah dipakai membajak tanah atau mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Dari salah satu anggota tubuh sapi tersebut dipukulkan ke jasad dari seseorang yang mati dibunuh. Kemudian dia dapat hidup kembali. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada salah seorang Bani Israel yang kaya raya, sudah berusia lanjut dan memiliki banyak keponakan. Mereka mengharapkan kematiannya agar segera mewarisi hartanya. Jadi salah satu dari mereka kemudian membunuhnya dan terjadilah perdebatan mengenai jati diri pelakunya. Saat perkara ini dibawa ke hadapan Nabi Musa, dia memerintahkan mereka menyembelih sapi yang berwarna kuning kemerahan dengan ciri-ciri lainnya. Setelahnya, jenazah itu dipukul dengan menggunakan bagian dari tubuh sapi tersebut dan jenazah tersebut dapat hidup kembali serta memberitahukan pelakunya. Jadi Nabi Musa juga bisa menghidupkan orang mati.
Bab yang ketiga yaitu tentang Khidir atau yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir ini tidak termasuk di dalam 25 nabi yang harus kita imani di dalam agama Islam, tapi cerita tentang Nabi Khidir ini juga harus kita percayai. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa berguru pada seorang yang soleh. Namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan ulama ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah Khidir. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa suatu hari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa mengenai siapa orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi. Nabi Musa kemudian menjawab bahwa dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi. Allah lalu menegur Nabi Musa dan mengatakan bahwa ada orang yang lebih berilmu dari Nabi Musa, dan dia sedang ada di pertemuan dua lautan. Al-Quran dengan ditambah keterangan para ulama menyebutkan bahwa Nabi Musa dan pembantunya, dia adalah Yusha menurut ahli tafsir, menuju tempat yang dimaksud. Saat sedang beristirahat, ikan yang menjadi bekal mereka kembali hidup dan melompat mengambil jalan ke laut. Saat mereka sudah cukup jauh melanjutkan perjalanan, Nabi Musa kemudian meminta bekalnya pada Yusha, dan barulah Yusha yang tadi lupa menceritakan mengenai ikan tersebut. Akhirnya mereka kembali ke tempat ikan tersebut pergi, dan di sana mereka melihat Nabi Khidir. Nabi Musa kemudian meminta pada Nabi Khidir agar dia bisa ikut dengannya untuk menimba sebagian ilmu darinya. Tapi Nabi Khidir mengingatkan bahwa dia tidak akan bisa sabar jika ikut bersamanya. Meski demikian, Nabi Musa tetap bersikeras hingga akhirnya Nabi Khidir mengabulkan permintaan Nabi Musa dengan syarat tidak boleh bertanya tentang hal apapun sampai dia menjelaskan sendiri. Jadi saat Nabi Musa bersama Nabi Khidir ada 3 peristiwa yang terjadi. Inilah peristiwa yang pertama. Saat mereka menaiki perahu, tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Nabi Musa protes karena perbuatan tersebut dapat membahayakan penumpangnya. Nabi Khidir hanya mengingatkan tentang perjanjian mereka sebelumnya. Yang kedua, saat mereka berpapasan dengan seorang anak, Nabi Khidir membunuh anak tersebut, dan Nabi Musa kembali protes dan mengatakan bahwa Nabi Khidir telah melakukan suatu kemungkaran. Tetapi Nabi Khidir kembali mengingatkan tentang perjanjian mereka di awal. Yang terakhir atau yang ketiga, yakni saat mereka tiba di suatu kawasan, Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta dijamu oleh penduduk setempat, tetapi mereka menolaknya. Saat melihat tembok rumah yang hampir rubuh, Nabi Khidir menegakkan dinding rumah tersebut. Nabi Musa kembali protes dan mengatakan bahwa dia bisa mengambil upah dari perbuatannya itu. Nabi Khidir akhirnya berpisah dengan Nabi Musa, tetapi sebelumnya dia menjelaskan alasan dari perbuatannya. Jadi yang pertama yaitu Nabi Khidir merusak bahtera karena bahtera tersebut milik seorang yang miskin agar tidak dirampas oleh seorang raja yang merampas tiap bahtera di hadapan mereka. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak tersebut karena anak tersebut dapat menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekafiran dan kesesatan.
Yang ketiga, Nabi Khidir menegakkan dinding rumah tersebut karena di bawahnya ada harta simpanan dari 2 anak yatim dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Jika kalian juga punya alasan yang berbeda dari cerita Ayub, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, kita masuk ke Nabi Musa, kedudukannya di dalam agama Islam. Nabi Musa dipandang sebagai nabi dan rasul. Nabi Musa juga adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar ini diberikan karena ketabahan dan ketangguhan hati yang luar biasa. Gelar Ulul Azmi ini diberikan kepada 5 nabi, dan kita sudah bahas 3 nabi termasuk Nabi Musa, yakni ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Jadi sisa 2 nabi lagi. Nabi Musa juga mendapat gelar Kalimullah yang bermakna orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa juga diberi kitab Taurat. Nama Taurat memiliki arti hukum atau syariat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa untuk ditujukan ke Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah seseorang yang membawa bukti-bukti kebenaran, diberi petunjuk oleh Allah, dilebihkan atas manusia lain, dan memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Kehidupan Nabi Musa kerap disamakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya merupakan seorang pemimpin keagamaan, pimpinan militer, dan hakim. Beberapa literatur muslim kerap menyamakan kedua tokoh tersebut terkait perjalanan sejarah mereka. Yang pertama, saat keluarnya Bani Israel dari Mesir disepadankan dengan hijrahnya para sahabat Nabi dari kota Mekah. Lalu tenggelam dan kehancuran Fir'aun disejajarkan dengan pertempuran Badar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah kalian melebihkanku atas Musa. Sesungguhnya seluruh manusia pada hari kiamat kelak akan pingsan, dan aku adalah orang yang pertama kali sadar. Namun aku mendapati Musa sedang berpegangan dengan salah satu kaki arsy. Aku tidak tahu apakah dia juga pingsan lalu sadar sebelum aku sadar, ataukah dia tidak pingsan karena dahulu pernah pingsan di Bukit Sinai." Disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad diperlihatkan para nabi dan umatnya. Ada nabi bersama beberapa orang, ada seorang nabi bersama 1 orang saja, dan seorang nabi lain tanpa seorang pun bersamanya. Kemudian terlihat kumpulan warna hitam yang sangat banyak sampai menutupi ufuk. Dikatakan bahwa itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Apakah kalian juga merinding dengar kata-kata ini seperti Ayu mengucapkannya? Seperti itulah banyaknya kaum Nabi Musa. Semoga kaum Nabi Muhammad juga tidak kalah banyak dari kaum Nabi Musa. Semoga kita juga termasuk kumpulan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad kelak di akhirat, insya Allah. Selesai sudah cerita kita hari ini, dan ini hanya cerita singkat saja. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang kisah Nabi Zulkifli, yakni Nabi ke-16 di antara 25 Nabi yang harus kita imani di dalam agama Islam. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.